urusan tuh kayak di pantai. Itu semacam itulah. Jadi ya ujungnya kan kita nggak di endorse, jadi kita nggak nyebutin. Kalau mobil bak begitu ke sana ya sama berputar sudah kakinya itu kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 108 Roda Berputar. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Teman-teman taunya hantu laut. Iya, ngeri nih ya. Ngeri nih. Hantu laut, boy. Oh, seram. Nah, seram, hantu laut gitu kan. Om Heri Ya. dari mana ini Om? Dari mana nih? Om dari komunitas biota laut, Marine Life Volunteer bisa, dari perikanan bisa, Perikanan bisa. perikanan bisa. Tapi dinas di? Dinas di perikanan Kota Balikpapan. Siap. Ya kan, hantu laut. Hantu laut. Luar biasa. Siap. Nah, ini Om. Siap. Saya kemarin ngelihat di mana ya? Di foto-foto yang Om Siap. share itu kan. Siap. Ngitung kapal, terus fotoin Ya, ikan. siap. Yang saya kepikiran kok tiba-tiba fotoin sampah itu loh Om. Itu gimana ceritanya Om? Ya. Begini. Sampah. Kita tahu sampah itu adalah kotoran lah, kasarnya bilang. Betul. Nah, kebanyakan orang itu membuang sampah itu di laut. Kenapa? Karena dianggap laut itu adalah TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Padahal itu salah besar. Gitu. Dan sampah di laut itu merusak ekosistem laut. Sebagaimana kita ketahui bahwa di laut itu ada 3 ekosistem utama, yaitu ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, dan ekosistem terumbu karang. Dan di sana ada biota lautnya. Jadi sampah itu mengancam kehidupan biota laut. Contoh penyu. Penyu itu makanannya itu ubur-ubur sama rumput laut. Nah, kalau ada sampah itu kan seperti ubur-ubur, sama penyu dimakan itu. Ya. Nah, kalau misalnya sudah mencapai batas maksimal kekuatan seekor penyu yang memakan sampah dikira ubur-ubur, penyunya mati. Penyunya mati di tepi laut misalnya, terus diketemukan oleh orang perikanan misalnya, atau orang pemerhati atau nelayan, lapor ke kita, terus dibelah lah, dioperasi lah. Kalau untuk manusia kan untuk mengetahui penyebab kematiannya kan dioperasi. Diotopsi lah. Nah, diotopsi. Tapi kalau biota laut namanya nekrupsi. Nah, kita nekrupsi lah misalnya, terus dibuka, ternyata sampah. Nah, jadi seperti itulah mengancam kehidupan ekosistem biota laut. Enggak. Sampah itu. Aku kepikiran kalau Om Heri ini ngomong penyu. Emang ada penyu di Balikpapan? Oh, siap, betul sekali ya Pak. Jadi ada 7 jenis ekor penyu di dunia Pak. 7 jenis Di dunia? di dunia. Adanya di Balikpapan? Ada 6 di Indonesia. 6 di Indonesia. 6 di Indonesia dan ada 3 di Balikpapan ini apa? Di Balikpapan ini ada 3 jenis apa? Ada penyu hijau, bahasa latinnya itu Chelonia midas. Ada penyu sisik, bahasa latinnya itu Eretmocheilus imbricata. Terus ada penyu lekang, bahasa latinnya Lepidoscelis olivacea, dan 3-tiganya di Balikpapan. Luar biasa. 12 tahun gua di Balikpapan, gua Siap. baru dengar ada penyu di Balikpapan. Siap. Belum pernah lihat, boy. Siap. Gua belum pernah lihat ada penyu di Balikpapan. Siap. Yang tahu sih penyunya yang ada di mana, men? Ketawa dia. Aduh. Siap. Tapi memang benar itu ada penyu. Betul, ada penyu. Gue pernah ngasih tantangan dulu kan. Siap. Kalau ada penyu di sini, Siap. makan minum gratis. Ada itu betul, Pak. Iya, siap. Siap. Ada. Ada. Kemarin anak peneliti dari Unmul 1 Ah. bulan di sini cari penyu itu ada di Kanandasan itu, sampai penyu itu kepancing apa? Penyu itu kepancing. Penyu kepancing. Penyu kepancing. Jadi kan ada ekosistem biota laut ada. Berarti ada kenyataannya gitu loh. Orang banyak nggak tahu. Terus penyu-penyu mati itu ada. Di Kelandasan ada. Di Kelandasan, TPI Kelandasan itu. Itu penyu air. Penyu Bukan laut. penyu darat. Bukan. Aslinya itu. Asli.
Betul. Ya Allah ya Rob. Gitu. Baru gua denger ada penyu ternyata. Banyaknya di Kelandasan. Di Kelandasan sebenarnya di Teluk Balikpapan. Di Teluk Balikpapan sama di pesisir Manggar Lamaru karena di situ ada pembudidaya rumput laut. Sebagaimana kita ketahui bahwa rumput laut itu salah satu makanan penyu. Betul. Jadi itulah. Terus ada juga penyu-penyu yang masuk ke alat tangkap nelayan, jaringnya nelayan. Misalnya nelayan itu nangkap ikan. Terus penyu kan juga makan ikan kecil. Betul. Nah, terus penyunya itu masuk ke jaring mereka. Kalau nggak ditolongin, penyunya mati. Gitu. Jadi mereka masuk ke jaring, terus mereka lapor ke kita perikanan, terus kita sama angkatan laut, sama pol air membebaskan penyu itu. Tapi sebelum dibebaskan, sebelum dikembalikan ke habitatnya, kembali ke laut, penyunya itu kita ukur. Kita data panjangnya, lebarnya, beratnya, jenisnya apa, betina atau jantan, baru kita rilis. Dan itu kita mencatat secara rutin, Pak. Secara rutin itu, kita catat secara rutin. Jadi kurang lebih selama 2-3 tahun ini ada sekitar 45 penyu kalau di catatan saya itu. Jadi kalau dipukul rata 1 bulan sekali itu ada penyu di Kota Balikpapan ini. Mampir. Ya secara hitungan secara ini. Pengen gaul kali. Ya, sebenarnya sih lebih. Ya itu yang tercatat di kita. Iya. Di kita jadi kurang lebih 1. Kita nyatatnya sebulan itu. Tapi nyatanya di laut banyak yang makan itu rumput laut banyak. Gitu. Yang makan ubur-ubur banyak. Itu kalau misalnya kita jeli aja mata kita. Waktu saya sebagai koordinator TPI Manggar sempat 2 tahun di sana. Kalau air pasang, airnya jernih, itu kelihatan ubur-ubur. Dan kalau ada ubur-ubur kan ngikuti arus nih. Betul. Arusnya masuk ke Sungai Manggar. Penyunya ngikutin, Pak. Dia makan ubur-ubur itu, Pak. Ke Sungai Manggar. Ke Sungai Manggar. Jadi ada penyu di Sungai Manggar kalau air pasang dan airnya jernih dan ada ubur-ubur. Pesut aja ada, Pak. Pesut itu sampai masuk. Pesut itu masuk ke Sungai Manggar. Wah, loh sumpah, Pak. Demi Allah, lillahi ta'ala. Saya pemerhati biota laut, saya paham betul. Saya melihat kalau ngomong sama hantu laut keluar nih. Iya. Keluar yang aneh-aneh itu keluar itu. Siap. Pesut. Di Sungai Somber pesut juga ada. Di Sungai Manggar ada pesut. Jadi selain bekantan, selain monyet yang di monyet Belanda lah orang bilang gitu Belanda, kan. Itu ada juga penyu. Ada biota lautnya. Ada ini pesut, Orcaela brevirostris. Dan orang pikir pesut itu adanya di Sungai Mahakam. Betul. Tapi itu serupa tapi tak sama, 2 jenis yang berbeda. Jadi ada pesut air laut, pesut pesisir, khusus di air asin, ada pesut di air tawar. Tapi orang nggak paham, nggak ngerti. Mereka pikir pesut yang ada di Sungai Mahakam itu sampai ke laut, dan pesut yang di laut sampai di Sungai Mahakam. No, salah. Sampai mati pun pesut yang ada di Sungai Mahakam ya tetap di sana, karena air tawar. Dan yang di sini pesut air asin sampai mati pun mereka tetap di sini. Nggak mungkin mereka ke Sungai Mahakam. Jadi ada 2 jenis yang berbeda. Pesut laut atau pesut pesisir itu Orcaela brevirostris, bahasa latinnya. Tapi kalau yang di Sungai Mahakam itu bahasa latinnya Orcaela mahakamensis. Serupa tapi tak sama. Bahasa latinnya sama, bahasa Inggrisnya sama, Irrawaddy dolphin. Kenapa? Karena waktu pertama kali orang yang menemukan itu adanya di Sungai Irrawaddy. Di Sungai Irrawaddy Pak Irrawaddy yang nemuin ya. Sungainya Irrawaddy. Tapi seandainya itu ditemukan itu di Sungai Mahakam, penelitinya yang pertama kali itu menemukan di Sungai Mahakam, pasti namanya itu adalah Mahakam dolphin, bukan Irrawaddy dolphin. Begitu. Sungai Irrawaddy di mana? Sungai Irrawaddy di Thailand, Bang. Di Thailand. Kok bisa ada di sini? Ya, itu secara bahasa Inggris pesut itu disebut Irrawaddy dolphin. Padahal itu Mahakam dolphin. Iya gitu. Kita itu kalah peneliti itu loh, peneliti yang menemukan pertama kali itu. Kalau yang menemukan saya Harry misalnya, yang menemukan Harry dolphin, yang menemukan Aba dolphin. Ditemukannya di Sungai Manggar dolphin, gitu, Bang. Gitu. Dulu yang menemukan pertama kali itu Irrawaddy tahun dolphin. Berapa itu ditemukan? Waduh, itu tahun zaman-zaman dulu lah, Bang. Tahun nggak enak itu lah, Bang. Peneliti zaman dulu lah. Tapi diakui dunia. Diakui dunia karena risetnya mungkin. Karena risetnya disebut Irrawaddy dolphin. Padahal orang Thailand. Orang luar negeri, tapi penelitiannya di Sungai Irrawaddy. Di Thailand. Di Thailand. Kalau waktu penelitian di Mahakam ya Mahakam dolphin namanya.
Nah, Pesut kalau itu. yang di Balikpapan, Yang di Balikpapan nggak ada yang meneliti. nggak ada yang meneliti. Nggak ada, yang ada meneliti itu Yayasan Rasi ada yang meneliti tentang pesut ada. Tapi ada kan di ada. Balikpapan kan? Di Balikpapan yang peneliti nggak ada, penelitinya ada di Samarinda. Nah, pesutnya ada di Balikpapan Pesut nggak? ada. Ya sudah, Harry Dolphin. Iya kan? Malu sama peneliti yang lain. Loh, kenapa malu? Lah, artinya kan lu neliti di Pulau Irawadi di Thailand, di Mahakam Siap. Dolphin, Mahakam Dolphin. Balikpapan Dolphin ya harusnya. Balikpapan Dolphin harusnya kan, Iya. tapi yang meneliti Iya. siapa? Yang meneliti nggak ada. Nggak ada. Jadi karena yang menemukan Om Harry jadi Harry Dolphin gitu kan? Siap. Tambah lagi, Bang, izin Iya, menjelaskan lagi bahwa di Teluk Balikpapan itu selain penyu dan pesut, ada lagi dugong, Bang. Apalagi Nah, itu dugong. dugong itu di dunia ada dua, yaitu seperti kita nyebut orang bilang putri duyung, padahal itu dugong, sapi laut. Karena dia makan padang lamun, dugong. Makan padang lamun, ada lamun, padang lamun, rumput yang ada di lamun yang ada di pesisir. Nah, itu sapi laut dia. Makan seperti itu. Dan di dunia ada dua, satu di Amerika Selatan, di Sungai Amazon, dan di Florida, Amerika Serikat, satu lagi di daerah kita, daerah Asia Tenggara, daerah Australia itu ada. Dan ada di Teluk Balikpapan. Nah, sudah berapa? Ada penyu, ada pesut, ada dugong. Ada lagi lumba-lumba hidung botol. Anjir, daging semua yang Nah, ada lagi lumba-lumba hidung botol. Bahasa latinnya Tursiop aduncus. Ini adalah lumba-lumba dari Lautan Pasifik. Bisa singgah ke sini dan sudah menjadi residen dan bertempat tinggal Sudah di Teluk berkomunitas. Balikpapan. Sudah berkomunitas di Balikpapan. Gitu. Lumba-lumba hidung botol, Tursiop aduncus. hidung Nah, botol. sudah berapa? Iya. Orang nggak banyak tahu. Iya. Ada lagi satu lagi, Bang. Apalagi? Nah, Gusti, ya Allah. ini lumba-lumba tanpa sirip punggung. Ada lumba-lumba yang ada sirip punggungnya, termasuk pesut itu ada sirip punggungnya. Nah, ini ada lumba-lumba tanpa sirip punggung. Bahasa latinnya Neopocaina pocainodes. Nah, itu ada di Teluk Balikpapan. Jadi Teluk Balikpapan ini luar biasa, Pak. Ada penyu, ada 4 biota laut ini, mamalia laut kita nyebut. Karena mereka sama seperti manusia kan, mamalia. Betul. Menyusui dia. Jadi kalau manusia, mohon maaf, menyusui di dada. Iya. Tapi kalau biota laut itu nyusuinya di ketek. Di ketiaknya iya, itu. iya. Anaknya itu nyusui di Ada ketek. siripnya itu Ada kan. siripnya itu, nah di situ. Gitu. Pokoknya orang nggak banyak tahu, Boy. Nggak banyak tahu. Padahal seperti itulah kekayaan kota Padahal Balikpapan potensinya ini. luar Potensinya biasa luar ya. biasa Balikpapan. Gitu. Potensi Iya. luar biasa, buang sampahnya juga Buang luar sampahnya biasa. luar biasa dan itu mengganggu sistem itu. Pernah diketemukan seekor pesut di Wakatobi. Nah, begitu dibelah perutnya itu ternyata banyak sampahnya. Ada sampah sandal, ada sampah obat nyamuk, tempat obat nyamuk. Ada Yang sampah botol, iya, yang kaleng. yang plastik ada kan obat Oh, nyamuk yang iya, plastik. Nah, iya, seperti iya, itu. iya. Pokoknya sampah plastik lah, Pak. Gitu. Dimakan paus. Paus itu kan kalau makan itu mulutnya terbuka, nyedot. Apa aja masuk. Nah, terus airnya keluar lewat insangnya. Iya. Nah, isinya termasuk ikan, termasuk sampah masuk ke perutnya dia. Nah, kalau misal mencapai batas maksimum untuk kehidupan suatu biota laut, Betul. matilah dia. Dan dia mati karena sampah. Sedih sekali kan? Nah, guys, lu jangan buang sampah sembarangan. Betul. Karena ini akibatnya seperti ini. Betul. Biota laut yang memang bisa dikategorikan tidak ada di Ada jarang, langka. bisa diketemukan di Balikpapan dan makanannya sampah dan mereka terbunuh secara pelan tapi pasti. Pelan berarti. tapi pasti. Membunuh pelan tapi pasti. Sama seperti mangrove, Bah. Mangrove itu kalau masih kecil kan ada tunasnya nih. Iya. Kalau kelilit sampah, mangrove itu yang masih kecil itu mati. Kalau mangrove yang sudah besar, ada sampah ya kuat aja hidup, Iya, bertahan iya, hidup. iya, Tapi iya. yang kecil mati. Nah, itu mangrove. Termasuk biota laut mati. Wes. Kita pun kalau mau jujur, manusia ini keracunan juga dari sampah. Contohnya seperti ini. Sampah itu dimakan oleh ikan. Ya. Ikan kecil dimakan oleh ikan yang lebih besar. Betul. Ikan yang lebih besar dipancing, dijaring oleh manusia, dimakan oleh manusia. Iya. Dan racunnya sampah itu ada di ikan itu. Iya.
Terus karena kita makan ikan, otomatis racunnya masuk ke kita. Betul. Nah, manusia kena racun sampah juga. Gue makan ikan Seperti berarti itu. gue makan racun. Makan racun. Apalagi Gitu. kalau yang dibakar itu kan top markotop itu ya. Iya kan? Iya. Terus Gitu. dagingnya Ada sampah, racunnya. ada Iya, dari racunnya. sampah itu ada racunnya. Matang aja gua Tapi kalau kayak itu gitu, Boy. sepersekian, mikro namanya mikroplastik itu sepersekian. Nah, Ada sepersekian persen, seper mili gitu loh ada racunnya. Tapi masuk ke kita. tapi kalau keseringan kan jadi Seringan sepermili untuk- itu iya, kan. itu. Seperti itulah, Pak. Kenyataan yang terjadi, faktanya seperti itu. Luar biasa. Survei membuktikan. Survei membuktikan. Kenyataan dan di itu lapangan seperti itu. Ais. Ngeri. Tapi ngeri, banyak ngeri. orang yang nggak tahu. Sekali lagi banyak orang yang nggak tahu. Nggak tahu dan nggak sadar. Nggak tahu dan nggak sadar. Atau Sadar sadar nggak mau tahu. nggak mau tahu. Iya kan? Betul lah, Iya Pak. kan? Betul Iya lah, Pak. Siap. Hai, boy. Hati-hati kalau buang sampah jangan ke laut. Betul. Ya kan? Jangan ke laut. Karena akibatnya seperti itu. Kita punya potensi banyak di Balikpapan, Balikpapan. itu loh Balikpapan. di Teluk Balikpapan. Siap. Walhasil hilang dan akibatnya akan hanya sisanya cuma cerita doang. Cuman cerita. Anak kita lihat gambar, Cerita, foto, gambar, foto, siap, selesai. selesai. Katanya dan katanya, Katanya gitu. dan katanya, betul apa? Betul. Ais. Dan. Nggak asik dong main kayak gitu kan? Itulah Pak. Betul. Hai. Nah, kembali ke soal penyu. Siap, Itu Pak. kan kalau kita bicara penyu kan telurnya juga kan dilarang untuk Ya, diperjualbelikan. betul. Tapi tetap aja ada yang jual itu. Ya, itulah. Itu banyak orang yang nggak sadar dan karena ini sekali lagi uang, Pak. Uang itu kayaknya segalanya deh, Pak. Meskipun biota laut itu penyu, lumba-lumba, dolphin apa semuanya itu kan dilindungi undang-undang. Ya. Tapi tetap aja mereka nggak ngambil penyunya, tapi ngambil telurnya. Padahal telurnya itu penyu itu kasihan, Bah. Misalnya kalau menetas itu satu ekor penyu itu sekitar 150 butir sampai 160 butir. Dan untuk menetasnya itu sekitar 50 hari atau 40 hari sampai 50 hari. Itu menetasnya. Terus kalau menetas itu dari sekian persen itu nggak semuanya menetas, Pak. Nggak semuanya menetas. Itu paling menetasnya itu sekitar 50%, separuh. Ya kan? Nah, nanti anaknya yang kecil itu keluar aja dalam bentuk telur sudah mengalami masa kritis. Diambil manusia, dimakan oleh anjing, dimakan oleh biawak. Itu baru bentuk telur. Nah, terus tinggal 50% misalnya menetas ke laut. Itu sudah dimakan ikan besar, dimakan ikan hiu, dimakan ikan trakulu, dimakan ikan kerapu yang besar-besar itu, dimakan oleh burung elang. Nah, terus dari sekian persen itu, dari 160 itu paling yang hidup itu sekitar 5 ekor, 3 ekor sampai dia dewasa. Penyu itu menderita sekali. Sisanya itu penyu itu seperti itu dia dari mengalami. 150 Dari 150 160 sisanya paling 5. Yang itu survive ya kategorinya. Yang survive itu sampai dia dewasa, sampai dia bertelur lagi. Gitu. Dan penyu itu kalau dia ditetaskan di situ, lahirkan di situ, dia akan kembali lagi pada saat dia bertelur di situ lagi. Penyu itu seperti itu, ditakdirkan Tuhan seperti itu. Nah, Dia punya pertanyaannya GPS. ada apa namanya tuh semacam tempat untuk bukan menelurkan namanya ya. Konservasi. Jujur di Balikpapan enggak ada. Iya. Karena banyak orang itu beranggapan di Balikpapan itu loh bukan tempatnya penyu. Lanjut mumet aja. Gitu. Di Balikpapan itu bukan tempatnya penyu. Padahal salah. Di Balikpapan itu ada tempatnya penyu. Gitu. Cuman karena itu manusia itu semakin banyak, biasanya penyu itu bertelur di wilayah pesisir, di daerah pantai yang berpasir, ya kan, dan airnya hangat, pasirnya hangat. Disitulah penyu bertelur. Tapi di situ banyak manusia. Pantai-pantai sekarang itu dijadikan lokasi wisata, dijadikan tempat. Lu nyindir gua. Iya. Tapi tidak semua pantai itu diteluri oleh penyu. Nyindir gua. Aduh. Tidak semua ini ya, tidak semua pantai diteluri oleh penyu. Jadi hanya pantai yang pantainya itu landai, terus pantainya itu hangat dan pantainya itu tidak berbatu. Nah, ini ada cerita dulu. Siap.
saya pernah dapat informasi juga di pantai tempat saya ini dulu pernah ada telur penyu memang diketemukan. Siap. Nah, tapi ya tahun berapa lah? Saya waktu itu juga cuma cerita aja kan. Siap. Waktu itu saya masih di negeri antah berantah lah posisinya gitu. Siap. Kan, belum masuk ke Balikpapan. Tapi setelah saya dengar cerita itu, saya mantau gitu kan. Saya suka jalan pagi di pantai itu gitu kan. Dari ujung sampai ke ujung, antar jembatan aja, jembatan Manggar, bukan Manggar apa ya? Yang sebelah sana itu ada tuh, yang ada sungainya tembus itu, yang kecil itu. Nah, sampai ke jembatan Kembar. Saya antar ke pantai-pantai aja, gitu. Antar jembatan ke jembatan aja. Pernah saya ngobrol dengan salah satu security di daerah sana. Oh pernah Pak, ada di sini memang, katanya gitu kan. Nah terus gimana Pak? Ya telurnya saya ambil, selesai. Selesai. Sayang sekali ya. Iya. Coba itu bisa ditetaskan itu survive lagi. Cuman memang nggak ada konservasi, mau ngomong apa Om? Kesadaran kita Pak. Kesadaran kita, seandainya ada begitu, ada masyarakat yang sadar, dikasih tahu itu ada telur penyu, ya kita ambil itu, nah, kita jaga itu sampai dia menetas. Ya tapi percuma Om, kalau ada orang ketemu nemuin itu, oh di situ ada telur penyu gitu kan, ketemu sama orang, cuan deh, selesai Om. Iya kan? Ya. Dia tidak akan berpikir konservasi, tidak akan berpikir bagaimana dan bagaimana, tapi akan berpikirnya cuan dah, gitu loh. Ibaratnya kalau kita berpikir, misalkan kita menemukan tadi ikan, saya tertarik juga tuh ikan apa namanya, ikan lumba-lumba tanpa sirip. Neopocaena pocaenoldes. Susah ngomongnya ya. Lumba-lumba tanpa sirip punggung. Lumba-lumba tanpa sirip punggung. Mungkin kategorinya buat orang-orang ini lumba-lumba atau apa gitu kan. Masuk set, bedah, goreng, bakar, selesai gitu kan. Yang penting cuan. Nah, gitu ya. Nah itu kayak apa Om, kayak gitu kan, mengedukasi teman-teman atau masyarakat atau nelayan bahwa ini tuh tidak boleh ditangkap, rilis aja deh gitu, dipisahkan kayak gitu, gimana? Ya sekali lagi kita kebetulan saya dari perikanan, memberikan sosialisasi. Jadi kita bentuk komunitas-komunitas, terus komunitas yang peduli biota laut, komunitas yang peduli pada ekosistem pesisir. Nah dari situlah kita mengajak komunitas itu untuk berkumpul, baik itu dari TNI, dari mahasiswa, dari nelayan, termasuk dari apa? Dari kita ini semua. Nah, dari orang-orang inilah menyebar orang itu. Yang nelayan menyebarkan ke nelayan teman-temannya, yang mahasiswa menyebarkan ke kampus-kampusnya, ya kan? Yang komunitas menyebarkan ke komunitas yang lain. Dari situlah, terus kalau misalnya ada sesuatu, kita kerjakan rame-rame. Misalnya, aku menemukan penyu, ayo kita rilis rame-rame. Terus kita masukkan ke media sosial. Jadi semua mata peduli. Dari situlah kita membentuk kepedulian orang. Kalau sudah peduli, maka sayang mereka kan. Betul. Karena tak kenal, tak sayang, maka tak cinta. Cuek. Tapi kalau kita sudah kenal, ada biota laut ini, dilindungi ini, akhirnya sayang kita, peduli kita. Gue miris dengarnya. Begitu. Gue miris dengarnya. Tak sayang, tak kenal, tak cinta, tak peduli. Tapi kalau sudah sayang, sudah cinta, sudah peduli, pasti peduli lah. Insya Allah pasti peduli. Tapi sekonyong-konyong datang, cuan dah, selesai. Enggak lah, insya Allah. Banyak kok yang masih ininya tinggi. Rasa kalau kita sama manusia kan peri kemanusiaan. Kalau sama kehewanan peri kehewanan. Rasa cinta kita kepada mereka itu masih tinggi. Banyak orang Balikpapan seperti itu. Teman-teman nelayan, teman-teman komunitas, teman-teman mahasiswa, angkatan laut, ada pol air, ada cinta, mereka peduli. Banyak. Termasuk apa? Saya. Luar biasa. Enggak, saya belum sampai ke sana. Saya harus banyak belajar dari Om Heri ini gitu kan. Nanti kita belajar sama-sama. Karena Siap. Yang saya tahu ada ikan, tangkap. Kalau nggak dibakar, digoreng. Ikan konsumsi nggak apa-apa, tapi ikan yang dilindungi jangan. Nah itu. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa ikan ini adalah ikan
yang kategorinya langka ataupun tidak, kita bisa lihat di mana untuk Balikpapan. Itu sebenarnya ini adalah tugas dari aparat. Tugas dari aparat, dan khususnya aparat yang berhubungan dengan perikanan, baik itu KKP, baik itu saya seperti saya ini pengawas perikanan, baik itu oleh penyuluh perikanan, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan perikanan, mereka yang tanggung jawab utama. Terus mereka itu memberikan edukasi khususnya ke angkatan laut sama polair, karena mereka berhubungan dengan mitra air atau matra laut. Nah, dari aparat-aparat yang ada ini menyebarkan ke masyarakat, khususnya nelayan. Karena yang nangkap ikan itu nelayan. Iya. Takutnya mereka nggak paham, jadi harus disosialisasikan. Ini loh Pak, penyu dilindungi. Ini Pak, ikan yang dilindungi. Ini Pak, lumba-lumba yang dilindungi. Ini paus yang dilindungi. Karena nggak mungkin yang nangkap ikan itu eksporter, nggak mungkin. Atau orang-orang yang technical medik nggak mungkin. Ikannya beda. Nggak mungkin, teman-teman orang ini nggak mungkin. Iya. Oke. Siap. Nah, kembali ke laptop. Topik sampah ini. Siap. Sampah. Miris juga saya dengar ya Om. Siap. Artinya kan begitu banyak sampah yang ada di pesisir pantai. Kalau di tengah laut ada nggak sampahnya? Kalau di tengah laut itu justru itu sampah itu larinya ke pesisir Pak. Jadi sampah itu misalnya dari kota, masyarakat kota ini dibuang ke sungai. Buang ke sungai, muaranya ke laut kan. Betul. Nah, nanti sampai di laut kan kena ombak, kena gelombang, lari lagi ke pesisir. Kembali lagi ke pesisir. Jadi sampah itu numpuknya di pesisir apa? Iya, justru di laut sana, ombak sana itu nggak ada, laut aja semuanya. Air aja. Iya, sampah itu justru ada di pesisir itu. Mereka kena gelombang lagi, kena ombak lagi, ke pesisir lagi. Nah, gitu. Solusinya yang sudah dilakukan oleh Dinas Perikanan ataupun volunteer para teman-teman relawan itu sudah sampai di mana? Terbatas sosialisasi, kita memberikan edukasi dari mulut ke mulut atau pertemuan sosialisasi plus tindakan. Tindakannya kita selalu memberi contoh, mengasih contoh mereka, kita membersihkan pantai, membersihkan laut, kita membersihkan plastik-plastik yang ada di mangrove, gitu. Solusinya seperti itu. Kita memberikan contoh secara langsung, gitu seperti itu. Ada reward and punishment nggak seperti itu? Sampai sekarang itu nggak ada Pak, nggak ada rewardnya, nggak ada punishmentnya. Tapi kemarin dong kalau kayak gitu. Kemarin kayaknya ini Pak, insya Allah saya dapat reward dari Pak Wali Kota Pak. Ya Allah. Pas hari ulang tahun Kota Balikpapan yang ke 124 kalau nggak salah kemarin dia. 124 atau 125. Nah saya termasuk salah satu yang termasuk salah yang tidak tahu. Iya, dari berapa? 6.000 atau 700.000 warga Kota Balikpapan di ulang tahun kota kemarin saya dapat penghargaan dari Pak Wali Kota. Wih, jos, hantu laut, real nyata ini. Pemerhati di utara laut itu. Iya, alhamdulillah. Baru. Artinya kan siap. Pemerintah Kota Madia Balikpapan mengapresiasi, peduli. Iya kan. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya di lapangan terhadap masyarakat yang memang tidak tahu dan membutuhkan informasi. Oke. Nah, ini salah satu yang the most important. Bahasanya ngeri. Bagaimana solusi Teluk Balikpapan ini menghadapi IKN? Pertanyaan yang pasti kalau sampah banyak jelas gitu kan, karena orang kan akan berdatangan tuh. Siap. Kita lihat Jakarta aja udah kayak apa. Iya, betul. Ya kan? Betul. Ini pelan tapi pasti dan nyata ini Om. Siap. Biota laut yang kita banggakan tadi, yang kita ceritakan tadi, yang aneh-aneh itu tidak ada di dunia dan hanya sebagian. Gak bisa ngomong gue. Iya. Kayak apa itu? Kalau saya sih prinsipnya gini aja Pak. Kita jaga sama-sama. Pemerhati lingkungan menjaga. Ya. Mahasiswa menjaga. Terus pemerintah menjaga.
aparat menjaga, masyarakat menjaga, nelayan menjaga. Karena kalau nggak dijaga, hancur itu Teluk Balikpapan itu. Pertanyaannya Apalagi yakin IKN. atau tidak bisa menjaga itu, Om? Insya Allah kalau kita sama-sama bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Gitu. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu kalau misalnya rame-rame insya Allah kita bisa lah, Pak. Kalau rame-rame. Tapi kalau kita nggak bersatu untuk menjaga Teluk Balikpapan, hancur lah. Tunggulah kehancurannya. Itu, Pak. Banyak nanti itu rusak itu, mangrove-nya dibabat, ya kan? Terus ada kapal-kapal untuk kapal niaga, kapal ponton, kapal tanker apa semuanya ya di Teluk kapal Balikpapan. aja lah pokoknya. Kapal lah semuanya. Sampah-sampah numpuk, banyak manusia. Dari 600.000, 700.000 penduduk Kota Balikpapan nanti bertambah jutaan, nggak karu-karuan, sampah banyak dibuang, pasti tuh. Pastilah. Pasti ada dampak untuk degradasi lingkungannya, pasti ada. Pengaruh dari manusia. Nah, antisipasi untuk ke sana sampai di mana, Om? Kita sosialisasi terus menerus, tiada bosan-bosan. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, pokoknya terus biar kesadaran dipupuk terus lah, Pak. Pupuk terus, khususnya adalah anak sekolah. Anak sekolah baik yang dari TK, SD, SMP, SMA. Karena kita orang tua nanti meninggal, Pak. Ya, batas umurnya meninggal. Tapi anak-anak inilah nanti ada yang jadi tulang punggung. gitu. Ada expired gitu kan. Sedangkan anak-anak muda itulah nanti yang menjadi pengganti kita. Itu yang lebih penting. Jadi kesadaran itu, pendidikan itu, edukasi itu untuk anak-anak lebih penting. Biar mereka, otak mereka itu jadi positif. Positif terus. Nggak ada yang negatif. Yang negatif biar yang tua-tua aja. Iya. Gitu, Pak. Iya. Ais, bicara biota laut. Tapi gini, Om. Siapa? Gue penasaran. Tadi Om selentingan ngomongin paus. Paus itu kan bukan ikan kayak ikan kecil-kecil, ikan gede besar ya. Di Balikpapan ada kan? Ada. Gue belum pernah cerita. Ini gue kasih tantangan lagi, kalau ada di sini makan minum gratis seumur hidup gue. Waduh, jadi gratis nih? Iya, tapi kalau ada di sini loh maksudnya. Di ruangan podcast ini maksud gue. Itu ada memang. Ada. Jadi selain dari jenis lumba-lumba dolphin tadi, penyu itu tadi, juga ada yang paus. Jenisnya paus nih, paus. Jadi ada yang namanya paus nah kan dia lupa. Felis killer whale. Felis killer whale. Jadi gini. Iwan Fals kan ada di Jakarta, ini di Balikpapan loh. Fals. Ini dengar Fals Iwan Fals sudah. Ada paus pembunuh yang asli, namanya Orkinus orca. Orkinus orca ya, yang hitam putih. Itu adanya di kutub kan. Jarang ada di laut tropis. Karena Balikpapan ini, Indonesia ini laut tropis, lintang utara 23 derajat setengah lintang utara dan 23 derajat setengah lintang selatan. Ini laut tropis. Sebenarnya nggak ada itu Orkinus orca. Di Balikpapan atau di Kalimantan ini, atau di Kalimantan Timur ini ada Felis killer whale. Nah, kalau killer whale real itu Orkinus orca. Tapi kalau di sini Felis killer whale itu bahasa latinnya Vanessa anetuata. Ada Vanessa-nya. Nah, ini cantik sekali namanya, seperti perempuan. Vanessa anetuata. Nah, ikan ini, paus ini pernah terdampar di Balikpapan. Ini Felis killer whale. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah itu terdampar karena gabut kali ya. Gak bisa balik. Banyak sebabnya. Jadi itu sebabnya antara lain ada bom laut. Bom laut. Dia kabur. Ya, dia ada bom laut. Terus paus atau lumba-lumba itu dia punya sonar untuk menentukan arah. Saya mau ke sana cari makan, saya mau ke sini. Nah, mereka itu kan seperti lumba-lumba itu ada klik itu dilarikan ke suatu titik. Misalnya Abah nih, saya paus nih, saya klik di situ, klik. Nah ini paus darat. Saya klik gitu, klik nanti masuk ke saya. Saya saring, oh di situ ada Abah, dan Abah ini bukan makanan saya, gitu. Belok. Belok. Nah seperti itu. Kan nggak mungkin dari jarak jauh paus melihat, kan nggak mungkin. Jadi dari jarak misalnya 1 kilometer itu mereka sudah mengeluarkan sonar. Dan ini ditirukan sistemnya kapal selam.
Kapal selam itu tidak bisa melihat, tapi ada sonarnya. Gue juga bingung tuh Om kalau ngomongin kapal selam itu. Nah, seperti itu. Dan itu sebenarnya contohnya dari lumba-lumba. Kapal selam itu mengeluarkan sonar, seret. Sonar itu, oh di sana ada kapal. Sekarang sonarnya itu nanti kembali lagi ke kapal itu disaring. Oh ini ternyata sonarnya masuk ke radarnya berbentuk kapal. Nah, itu berarti jangan ditabrak. Nah, karena kan nggak mungkin itu kapal selam itu bisa melihat jarak jauh, nggak mungkin. Nah seperti itulah lumba-lumba sama paus itu dengan sonar itulah. Dan bisa terdampar Karena sonarnya rusak. Misalnya kena bom laut, misalnya kena ada itu bom laut, bom perang atau bom nelayan? Bom seperti ini, Mbah, izin. Kalau misalnya ada orang yang mau cari minyak, itu perusahaan-perusahaan besar itu, mereka kan nembakkan kayak tembakan di laut ke dasar laut untuk melihat minyak, kandungan minyak. Ada minyak kah, ada gas kah, apakah gitu. Ya kan? Nah, ini pada saat di situ ada biota laut itu, pada saat menembakkan itu, kenalah itu. Biota laut itu nggak punya sonar. Jadi biota laut itu, pesut itu atau dolphin itu atau lumba-lumba itu dia buta. Karena buta dia terdampar di pesisir. Kalau selamat pun dia bisa kembali ke laut, nanti balik lagi karena sonarnya udah rusak. Biasanya sudah suatu saat akan mati. Budek nggak bisa melihat, sudah budek, buta, tuli lagi. Karena sonar itu seperti mata dan telinga bagi mereka. Emang lumba-lumba nggak bisa lihat? Matanya kurang bagus, dari jarak jauh kurang bagus. Kalau jarak dekat ya lihat. Tapi yang jelas dia berkomunikasi dengan sonar, dengan klik itu. Klik di sana, berarti ini makanan. Beda klik di sini arah. Beda lumba-lumba sama gue itu, kalau gue jarak dekat nggak bisa, jarak jauh bisa. Oh gitu. Kalau lumba-lumba jarak jauh nggak bisa. Jarak jauh bisa pakai sonar. Kalau jarak dekat pakai mata. Nah, kalau gue jarak dekat pakai kacamata. Wih, siap. Memang luar biasa lumba-lumba ini. Iya, lumba-lumba paus luar biasa. Jadi paus itu pernah terdampar di Balikpapan. Kita pernah menyelamatkan 1 kali hidup dan 1 kali mati. Di Lamaru pada tahun berapa ya Pak? Sekitar 2010 atau 2011 gitu Pak. Kita menyelamatkan, ada paus yang terdampar di Pantai Lamaru itu, kita selamatkan nih hari ini. Terus kita kembalikan lagi ke laut. Ya kan? Hari ini juga. Selamatkan. Besoknya terdampar lagi dan mati. Akhirnya paus itu karena dagingnya banyak jadi makanan buaya Pak. Karena pausnya gede. Sama orang-orang buaya itu dipotong-potong, ditaruh dijadikan makanan buaya. Itu mati. Nah, kita nggak bisa nolongin lagi, udah mati. Terus waktu terdampar lagi, ada paus lagi, terdampar lagi, masuk ke Sungai Manggar, pesisir Manggar. Di sini, di Tanjung Kelor itu. Di situ. Siap, di Tanjung Kelor itu. Nah, terus kita selamatkan dia. Terus kita minta bantuan Angkatan Laut. Angkatan Laut menolong dengan cara memberikan speednya. Terus kemudian kita angkat itu, paus itu, meskipun jam 10 malam itu, kita kembalikan ke laut. Kita bebaskan, alhamdulillah hidup. Ke tengah laut, sekitar 2 mil dari pantai. Karena kalau di pantai-pantai sini dangkal, kasihan dia. Jadi kita bawa agak ke tengah, yang dalam kita lepaskan itu. Hidup. Jadi ada yang hidup, ada yang mati. Kita selamatkan itu. Sayang banget ya. Iya. Sayang banget. Pada potensi itu. Karena setahu saya sih Selat Makassar ya. Selat Makassar, Balikpapan ini pesisir timurnya menghadap Selat Makassar, pesisir baratnya menghadap Teluk Balikpapan. Jadi ada 2 pesisir Balikpapan ini. Itu kan pesisir timur sama barat. Kategorinya kan cukup dalam ya. Untuk Selat Makassar dalam sekali, tapi untuk Teluk Balikpapan nggak seberapa dalam. Karena teluk kan. Kalau yang sana selat dalam sekali. Selat Makassar, laut dalam. Aku baru tahu ini ada potensi luar biasa di Balikpapan yang memang masyarakat belum aware ya, belum peduli ya. Belum peduli, utamanya kalau urusan penyu ini yang telurnya kadang dijual demi apa? Cuan. Iya. Ngeri. Siap. Ngeri. Berarti urusan ekonomi kalau sudah kayak gitu ya. Urusan perut, duit, urusan makan. Siap.
Sayang banget. Nah, untuk kembali ke masalah Laptop ikan dan sampah. ikan dan sampah. Aku masih berpikir solusi yang terbaik kalau kita bicara TPA atau tempat pembuangan akhir sampah, TPAS berarti ya, kan sudah ada tuh. Nah, kok masih bisa ya ke pantai gitu? Kategorinya kan jauh juga, Om. Itu kayak gimana ya? Mestinya banyak pihak, khususnya yang berkaitan dengan sampah itu adalah bagian sampah di Kota Balikpapan ini di bawah lingkungan hidup ya. Iya. Bawah lingkungan hidup ini paling enggak itu memberikan ini apa? Di pesisir itu banyak betul nelayan. Kalau misalnya nggak ada tempat pembuangan sampah, mereka akan buang ke laut. Nah, kalau bisa atau instansi terkait atau siapa atau program CSR atau Pertamina misalnya atau pemerintah Kota Balikpapan itu di pesisir itu diberikan tempat sampah yang bisa diangkut sewaktu-waktu. Kalau bisa. Nah, memang selama ini nggak ada kan? Kebanyakan nggak ada tempat di pesisir itu. Yang seperti di kota-kota ini kan banyak nih. Nanti tinggal ngambil seperti itu. Ya kan bisa diseret lagi tuh loh yang ada gerbongnya itu. Tapi kalau di pesisir kan enggak. Karena pesisir kan enggak kejangkau sama mobil-mobil truk sampah. Gitu. Makanya masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir tinggal langsung buang di laut. Karena kan truk-truk itu lewatnya kan jalan-jalan raya ini, jalan-jalan poros ini, jalan utama ini. Sedangkan di pelosok-pelosok di pesisir-pesisir nggak sampai ke sana truk-truk itu, gitu. Itu sih menurut saya yang penting, dikasih tempat sampah lah di sana yang bisa diambil oleh truk-truk itu. Apalagi sekarang pesisir pantai kan banyak dipakai untuk tempat wisata. Ya kategorinya kan, ya kita bicara sampah juga cukup luar biasa. Betul. Sampah ini musuhnya nyata bagi manusia, bagi biota laut, bagi hewan darat, hewan laut, bagi tumbuhan, itu musuhnya nyata itu sudah sampah ini. Makanya kalau orang dibilangin sampah sama masyarakat itu udah kebangetan. Iya, benar. Udah kebangetan. Luar biasa ya rupanya ya Balikpapan ini ya. Kalau saya pikir Balikpapan sampahnya ya aman-aman aja deh gitu kan, dibanding tempat-tempat yang lain di pesisir ya kategorinya Jawa atau apa gitu kan. Tapi ya Jawa juga sekarang juga udah agak lumayan sih penanganan sampah yang ada di pesisir ya. Walaupun ya timbul tenggelam juga programnya gitu kan. Tapi ya di Balikpapan ini loh yang banyak akibatnya luar biasa ya. Apalagi waktu kemarin kan sempat ada kebocoran minyak gitu kan. Saya pernah lihat itu yang di Kelandasan ya, ada lumba-lumba. Nah pertanyaannya kok kenapa nggak diekspos ya media ya? Itu kan aku nguburin itu 2 ekor kalau nggak salah yang di karena minyak itu ya. Iya. Itu kan ada faktor politik lah, repot kalau kita ngomong faktor politik Pak. Nggak ikutin sudah. Nggak usah. Repot. Bahaya. Siapa Pak? Biarkan berlalu ya. Siapa Bang? daripada kita kena bonyok juga urusannya kita kan. Gitu kan. Oke. Siap. Penyu sudah, ikan sudah, dolphin sudah, segala macamnya sudah. Buaya darat sama buaya air ini loh. Jangan lihat saya kalau buaya. Lihat ke sana. Gue ngelihat ke sana aja. Gue ngelihat ke sana gitu. Banyak informasi yang kita dapat. Buaya kabur dari karantina konservasi. Itu kayak apa sih? Nanti kita ngomong nyinggung, tapi jujur ya kita ngomong sedikit aja nggak apa-apa. Tempatnya ya mohon maaf, yang di sekarang sana kan ada konservasi buaya itu ya. Yang di sana pokoknya itulah nggak usah disebutin. Itu kan buayanya banyak. Tempatnya kan kurang memenuhi syarat. Kurang layak.
akhirnya ya adalah 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor yang lepas. Ya gitu. 1-2 ekor sih nggak jadi masalah lah. Iya kan. itu. Cuman kalau jebol deso ya Wah, wes bubar. Mending kalau kecil ini gede-gede kayak gitu, emak Siap. gitu kan. Kayak kemarin saya dengar itu di jembatan Kembar katanya kan ada yang Sungai Haji Raden. Sungai Haji Raden. Dulu nggak ada buaya, sekarang ada buaya. Hah? Dari mana? Itu kan dari itu. Masa? Om? Iya. Sungai Haji Raden yang di Pantai Lamaru itu. Iya, itu kan ada buayanya. Berapa ekor? Om? Ya kalau berapa ekor sih Nggak tahu. kita nggak tahu. Tapi saya pernah lihat di situ ada. Jadi kalau lagi pasang Crocodylus porosus, buaya muara itu cari makan dia kalau lagi pasang. Ketahuan lah dia dari moncongnya itu. Ya. Kan kita tahu lah. Kita orang pemerhati biota laut kan tahu. Gitu. Tapi kalau air surut mereka masuk sembunyi ke liangnya kemana. Tapi kalau pasang baru mereka keluar. Dan inilah yang membahayakan ini. Kalau air pasang itu, siapa tahu nanti ada anak-anak berenang misalnya atau apa gitu. Karena ya cukup lumayan juga, tapi ya selama ini kan korban dari buaya air nggak terlalu banyak lah. Yang baik buaya darat ya. Buaya darat itu yang memang bahaya. Jangan lihat saya, Pak. Nah. Lihat sana. Buaya darat memang bahaya. Bahaya itu. Korbannya sudah cukup lumayan banyak lah ya. Siap. Crocodylus porosus. Hati-hati. Selesai juga loh, gitu kan. Nah, siap. Artinya kan kalau buaya cukup lumayan karena Kalimantan ini kan cukup terkenal juga ya banyak buaya. Iya, banyak buaya. Dan kategori ini bukan buaya kecil-kecil, Iya, gede-gede. buaya gede, buaya kanas. Ya kan? Siap. Luar biasa. Nah, kembali ke laptop sampah. Urusan sampah ini ya, sampah gitu kan. Sampah itu kan bukan hanya sampah rumah tangga. Ini kalau sampah industri kayak apa? Ya, minyak itu kategorinya sampah nggak, Om? Kalau minyak itu bocor atau apa gitu kan? Termasuk sampah, Pak. Sampah itu kan ada sampah padat, ada sampah cair, ya kan? Nah, termasuk minyak itu kalau memang bocor, itu kita nyebutnya sih bukan sampah, itu malah polusi. Polusi. Tapi itu sebenarnya sampah juga. Iya. Karena polusi itu kan sampah juga. Ada sebab akibatnya. Kan iya, betul gitu. Tapi berbentuk cair. Kalau sampah yang kita kenal plastik, sampah gini, sampah itu kan berbentuk padat. Gitu. Itu tetap sampah juga. Minyak itu tetap sampah. Dan itu juga mengancam biota laut. Biota laut ya. Mengancam mangrove, mengancam ekosistem itu. Nah, tadi kan kita sempat ngobrol di luar juga mengenai nelayan ya, nelayan yang over capacity dalam menangkap ikan. Lalu menangkap ikan banyak-banyak ternyata nggak balik juga gitu. Karena jebol gitu kan kepunan. Ini gue pernah lihat Om ngukur kapal terus aku cuman nggak berani nanya sih gitu kan di WA. Apa ini kapal diukur-ukur gitu loh. Terus ada angkatan lautnya, ada juga polairutnya gitu kan. Kapal ini ngangkut ikan atau ngangkut apa ini kan? Kok bisa dibawa itu? Ini kayak gimana tuh? Ya kan kita ini perikanan dari macam-macam ya. Ada yang urusan perizinan. Kalau yang berkaitan dengan kapal kayak kita ukur itu perizinan namanya. Jadi kapal itu sama seperti mobil kalau di darat apa? Jadi ada surat-suratnya. STNK. Ya, modelnya seperti itu. Kalau di darat itu mobilnya ada STNK-nya. Terus pengemudinya ada SIM-nya. Ya kan. Nah, di laut juga begitu. Jadi kapal itu ada yang namanya untuk kapal perikanan ya, khususnya karena saya orang perikanan. Untuk kapal perikanan itu ada yang namanya surat izin pengangkut ikan. Ya kan. Ada juga surat izin usaha perikanan (SIU). Ada juga surat izin kapal perikanan. Jadi macam-macam izinnya itu. Kalau yang ngangkut kapal berarti dia nggak boleh nangkep ikan. Karena dia hanya mengangkut kargo aja. Misalnya nih untuk TPI Kampung Baru itu rata-rata pengangkut. Jadi punggawa-punggawa yang kapalnya besar-besar, bos-bos nelayan yang duitnya gede, itu beli ikan di tengah laut sana, sekitar 50 mil dari kota Balikpapan, itu bawa ikan nih 20 ton, 15 ton ke Balikpapan.
Nanti ikan-ikan layang, ikan kembung itu di mana harga yang bagus itu dijual lah ikan di situ. Di Balikpapan harganya bagus dijual di Balikpapan. Di Samarinda harganya bagus dijual di Samarinda. Di Bontang harganya bagus dijual di Bontang. Nah, seperti itu. Bisa nggak dijual ke Jawa? Iya, bisa juga. Mana yang harganya bagus. Tapi kebanyakan hanya sekitar wilayah Kalimantan Timur. Nah, itu khusus TPI Kampung Baru. Untuk TPI Kelandasan itu lebih ke nelayan kecil, one day fishing, dan nangkapnya itu adalah udang. Jadi ada udang windu atau udang tiger, ada udang putih atau udang white, ada udang flower atau udang loreng, dan ada udang bintik. Nah, itu udang-udang konsumsi yang nilainya bagus harga jualnya. Itu TPI Kelandasan. TPI Manggar itu untuk perikanan. Di sana ada nelayan yang Bugis Makassar itu, ada yang punya nelayan bagan, mereka cari ikan di tengah laut. Nah, itu banyakan ikan. Ikan itu mereka benar-benar penangkap ikan. Dari kapal bagan, kapal trol, dogol, terus ada kapal juga yang jaring gillnet, jaring insang. Nah, itu khususnya nelayan Madura. Itu cantrang. Nelayan Madura banyak memakai cantrang atau gillnet. Tapi kalau misalnya nelayan-nelayan Bugis Makassar itu kebanyakan dogol, troll, terus ada juga yang bos-bos yang kaya-kaya itu dia punya bagan. Ada yang namanya bagan cungkil dan bagan rembu. Bagan rembu itu yang mencari ikan yang jumlahnya banyak, ikan sekuling, ikan tongkol, tuna, ikan kembung, ikan layang, itu yang sekuling. Karena dia kalau cari ikan malam tengah hari, nyalakan lampu, bagan itu nyala semua kayak lapangan bola, ikannya datang dijaring. Nah, terus ada juga yang bagan cungkil. Jadi bagan cungkil itu seperti bagan rembu, kapalnya besar tapi lebih kecil sedikit dan kapalnya agak miring, itu lebih menangkap ke cumi-cumi. Jadi kalau misalnya pas lagi musim cumi, itu banyak betul cumi di laut, tinggal nyalain lampu, cuminya ngumpul, dijaring sama mereka. Bagan cungkil. Nah, kebanyakan di TPI Manggar itu kapal penangkap perikanan. Tapi kalau di TPI Kelandasan kapal penangkap udang. Tapi kalau di TPI Kampung Baru itu kapal pengangkutan ikan. Jadi ada 3 TPI di Kota Balikpapan. Untuk kargonya ada Kampung Baru ya, khusus di sana biasanya. Ada spesialis tertentu untuk perikanan. Dan itu di bawah pengawasan kita sebagai pengawas perikanan. Tapi tidak sendirian. Tapi ada angkatan laut, ada Polair. Sama perikanan tentunya. Siap. Ya, artinya sudah tersistem dengan sempurna berarti. Siap. Ya. Seperti kayak itu. Gitu ya. Agak ngeri-ngeri sedap juga ngobrolnya soal biota laut, hantu laut guys. Ya pada dasarnya kan kembali ke potensi alam yang ada di laut ya. Siap. Karena kita bicaranya dengan orang dinas perikanan, bukan dinas dinas yang lain gitu kan. Siap. Ya otomatis gue bicaranya ikan gitu kan. Siap. Kayak kalau kita ini kemarin saya pernah lihat itu ikan apa sih yang gede itu, kakap sampai segede meja gini loh. Kerapu biasanya. Giant kerapu. Itu pernah saya lihat itu, Om. Ini apaan? Iya. Sampai segede gitu. Iya, sampai segede itu. Karena kalau saya lihat di Jawa itu belum pernah saya lihat kayak gitu. Gitu. Iya. Saya di sini lihat, buset dah gedenya. Itu makannya kayak apa gitu kan. Satu RT itu bisa jadi itu party time gitu kan. Luar biasa. Asik nih. Udah lama nggak pernah ketemu sama Om Heri, hantu laut. Siap. Bicara banyak soal biota laut. Tapi ada yang satu yang sampai sekarang gue masih parno. Om Heri ini pernah mau ngajakin gue untuk belajar nyelam, diving. Siap. Tapi nggak bisa. Gue gampang panik coy. Nah itu kayak gimana sih nyelam itu, Om? Siap. Oke, izin Pak menjelaskan. Jadi nyelam itu kan diving. Diving itu menyelam. Ya. Jadi gini. Kita itu biasanya hidup di darat. Dan untuk diving atau menyelam itu kita harus hidup seperti ikan di air. Makanya kita perlu fin kan, kaki kodok, sirip ikan itu. Nah, jadi kita harus punya filosofi dulu sebelum kita diving. Jadi anggap aja kalau misalnya kita diving, menyelam itu tidak di laut. Karena kalau kita menyelam di air, di laut,
itu kita itu panik, takut. Jadi kalau menyelam di darat ya tercelebok juga urusannya Om. Enggak, maksudnya seakan-akan jadi kita itu mempunyai bayangan biar itu orang nggak takut gitu loh. Sesantai mungkin, senyaman mungkin, serileks mungkin untuk di air. Baru kita bisa berenang. Nanti kalau kita sudah bisa berenang, baru kita diving atau menyelam. Jadi sebelum menyelam atau sebelum diving itu minimal orang bisa berenang dulu, swimming dulu. Gue berenang bisa Om, tapi lihat kondisi badan gue yang kayak gini Om. Bisa. Oh, anak-anak TK aja bisa berenang kok sama saya. 4 tahun 5 tahun ya kan badannya kan kayak gitu Om, dia kayak gue kayak buntelan kayak gini Om, nggak jelas. Bisa. Itu kan sebagai pelampung fungsinya. Abah nggak bisa tenggelam, itu pelampung fungsinya. Ini sama. Apa pernah gue pernah dengar itu body minimalis katanya gitu kan. Apanya body minimalis gitu kan. Siap. Tapi bisa body kayak saya yang bisa. gampang panik kayak gini. Bisa. Apa sih yang enggak di dunia ini yang enggak mungkin? Nothing impossible in the world. Jadi tidak ada yang mustahil di dunia ini. Begitu, Bah. There is a way, there is a will. Ada kemauan, ada jalan. Betul. Nah, begitu. Betul. Bahasa Bugisnya seperti itu. Tapi gue nggak mau kayak gitu. Gue nggak mau. Gue takut juga Om. Karena mungkin umur kali ya. Nggak apa-apa Bang, temennya penyelam masa nggak bisa nyelam, rugi dong. Tetap aja Om. Lah, gue napas sekarang udah pendek-pendek Om. Nggak apa-apa, kan ada kompresor. Iya tapi ada bawa tabung. Bisa kayak gitu kan ya 10 menit udah habis itu Om. Nggak apa-apa, yang penting tahu lah nanti. Nyemplung dulu gitu kan. Iya, harus dirasakan nanti dulu. ya diangkat gampang gitu. Harus dirasakan dulu. Siap. Aduh, oke. Seru, Boy, kita bicara dengan Om Heri. Ya kita tahunya dan teman-teman yang lain juga tahunya hantu laut. Yang ada sesuatu ya pasti Om Heri yang muncul. Terus mengenai biota laut dan segala macamnya. Jadi terima kasih loh Om. Siap, sudah sama-sama. datang ke Siap. Podcastnya 10.8 Roda Berputar, di mana podcast ini hanya untuk memberikan informasi. Siap. Informasi dan edukasi kepada teman-teman, dan jangan lupa juga buat teman-teman yang menonton untuk subscribe, like and share di channel 10.8 Roda Berputar. Oke, Om Heri. Oke, apa? Terima kasih atas kedatangannya. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat bagi khususnya warga Balikpapan dan umumnya untuk Indonesia pada umumnya ya. Siap. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Dan 10.8 Roda Berputar.